Kemudian mau bermain-main dengan masyarakat, kami akan datang kembali lebih besar daripada sekarang ini. Yang pasti penanganan perkara ini akan segera diselesaikan. Saya tidak ingin mengaksikan waktunya, tapi segera selesai. Saya tidak ingin perkara ini menangkap. Saya, Chandra Sabtaji, Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan, menyatakan dengan ini bahwa perkara BUMD akan segera diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Laman Haris di acara Sandasan Musik. Pemirsa Sandasan Musik, sekarang ada berita yang sangat menarik sekali di Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah dari beberapa tahun ya, 2 tahun, 1 tahun, 2 tahunan. Kira-kira ini ada sebuah kasus yang dianggap besar oleh publik sebelumnya. Ternyata ini bisa clear hari ini dan semuanya sudah clear. Kita baca dulu beritanya pemirsa. Ditulis di berbagai macam media. Cuma kita baca di link Lingkar Jatim dulu pemirsa. Judul beritanya, Kajari Bangkalan hentikan kasus dugaan korupsi BUMD. Kasus Kejari Bangkalan, Kejaksaan Negeri Kejari Bangkalan menerbitkan surat penetapan pengetahuan penyidikan SP3 terhadap dugaan kasus korupsi Badan Usaha Milik Daerah BUMD. Padahal kasus tersebut sudah naik ke penyidikan beberapa bulan lalu dan pihak Kejari sudah menyatakan dugaan kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar 15 miliar. Kasintel Kejari Bangkalan Dedi Franky mengatakan penerbitan SP3 tersebut dikarenakan ada unsur yang tidak terpenuhi untuk melanjutkan kasus tersebut ke penetapan tersangka. Suratnya terbit kemarin, jadi berdasarkan kesepakatan tim penyidikan kasus tersebut dihentikan. Ujiannya saat dikonfirmasi Selasa ini pemirsa, sangat luar biasa. Kabar alhamdulillah gitu ya. Kabar gembira buat publik Kabupaten Bangkalan. Bapak Kajari ini dan Kejaksaan Kabupaten Bangkalan sudah mengklirkan beban dan bisa dikatakan aib lah, bisa dikatakan aib Kabupaten Bangkalan terkait dengan pengelolaan keuangan BUMD yang selama ini diduga disalahgunakan dan diselewengkan oleh pengelolanya, direksi dan lain sebagainya. Sudah keluar kerugian negara 15 M dan kasusnya sudah naik ke penyidikan di Kejari. Itu semua publik Kabupaten Bangkalan, para aktivis, para pemerhati dan para aktivis anti korupsi dan semacamnya, semuanya beranggapan bahwa kasus ini adalah kasus yang tidak bisa untuk berhenti. Kasus ini hanya tinggal menunggu siapa yang akan menjadi tersangka. Dan kasus ini bisa dikatakan sudah 70-80% bahwa ada keuangan negara yang dirugikan, ada hak-hak rakyat yang terampas dalam pengelolaan keuangan negara yang ada di BUMD Kabupaten Bangkalan. Pemirsa Sandasan Usik, ini sangat luar biasa dan alhamdulillah patut bersyukur masyarakat Kabupaten Bangkalan. Dan semua pihak patut bersyukur karena Kajari Kabupaten Bangkalan sudah mengklirkan aib besar yang sebetulnya oleh para pihak dianggap ini sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan, sebuah penyelewengan yang tidak sedikit keuangan negara. Bahkan kasus penyelidikan dan penyidikannya pun sudah berjalan
begitu lama gitu ya. Ada banyak respon publik, ada Gerbang Timur, ada aktivis-aktivis, ada pemerhati korupsi yang justru mendorong segera mengklirkan persoalan ini kepada Kejari Kabupaten Bangkalan. Ternyata hari ini video ini dibuat Pak Kejari betul-betul mengklirkan persoalan ini. Dari sebelumnya ada anggapan dari publik, dari masyarakat banyak bahwa ada kerugian keuangan negara, ada orang jahat di sini gitu ya. Ada orang yang tidak bertanggung jawab di sini gitu ya. Tapi hari ini sudah diklirkan bahwa ini tidak memenuhi unsur mungkin ya. Atau tadi salah satu penjelasan dari Kasat Intelnya adalah ada sesuatu unsur yang tidak bisa terpenuhi, sehingga ini di SP3 dan dihentikan di SP3. Meskipun di sisi yang lain kalau ada ini yang gitu dan semacamnya itu bisa dibuka kembali dan lain sebagainya, tapi ini adalah sudah SP3. Pemirsa Sandasan, ini sungguh sangat luar biasa dan patut untuk disyukur oleh semua masyarakat Kabupaten Bangkalan, masyarakat luar yang sempat mendengar bahwa ada penyelewengan keuangan negara di BUMD Kabupaten Bangkalan. Dan saya yakin apakah itu pengacaranya, pengacara resminya, pengacara tidak resminya, mampu untuk menjelaskan kepada para penyidik, mampu menghidangkan sebuah bukti-bukti yang di luar sebagaimana yang ada dalam opini, yang ada dalam pikiran-pikiran publik yang selama ini meskipun belum ada putusan dari pengadilan, publik banyak yang sudah menganggap bahwa terjadi penyalahgunaan keuangan negara di BUMD. Publik banyak beranggapan bahwa bahkan bukan hanya publik, tapi ada pengaudit ya, BPK atau siapa ya, yang mengatakan ini sudah ada kerugian negara 15 miliar. Sudah ada. Bahkan itu juga dulu sempat diumumkan sendiri oleh Kejaksaan Kejari Kabupaten Bangkalan bahwa ada kerugian 15 miliar. Tapi 15 kerugian negara yang 15 miliar yang kerugian 15 miliar keuangan negara ini justru tidak ada penjahatnya di sini. Tidak ada penjahatnya, tidak yang menyelewengkan. Mungkin apakah ini ada penjelasan lebih lanjut dari Kejari, apakah kerugian negara karena keteledoran atau karena apa dan macamnya, atau justru ini akan ada semacam pengumuman baru bahwa tidak benar ada penyelewengan keuangan negara atau bagaimana, kita belum tahu. Kita masih penting untuk mendalami lagi informasi ini kepada Kejari. Karena yang mengatakan ada kerugian keuangan negara itu adalah Kejari sendiri. Bahkan setelah menemukan itu, dari awal itu ada penyelidikan, naik kepada penyidikan. Justru yang paling aneh sekali itu, pelapornya sampai hari ini, pelapornya sampai hari ini, justru memang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita dengar pengawalannya terhadap kasus ini. Tapi kalau memang ini betul-betul sudah diklirkan betul oleh Kejari Kabupaten Bangkalan, maka saya yakin meskipun pelapornya akan legowo juga. Karena kecurigaan awal yang dibawa oleh pelapor sampai ini menjadi kasus, diselidiki dan disidik gitu ya. Diselidiki dan disidik di Kejari Kabupaten Bangkalan atas pelapor yang dilaporkan oleh RAR awalnya. Bahkan sampai ke Kejati sebelum-sebelumnya. Cuma kenapa ini sampai kalau hari ini clear dan semacamnya, berarti pelapor pun juga mengiyakan ada kesalah asumsian mungkin dari pelapor, ada kesalah pengertian dari pelapor, atau mungkin pelapor masih belum secara utuh memahami persoalan ini, ujuk-ujuk melaporkan bahwa ini dianggap sebuah perilaku korupsi. Gitu. Mungkin hari ini sudah clear semua, pelapor mungkin harus legowo, para pelapor sendiri harus legowo bahwa kasus BUMD yang selama ini dianggap merugikan keuangan negara 15 miliar itu tidak benar dan sekarang di SP3 kan. Baik pelapor sendiri yang awalnya tidak banyak orang tidak tahu, tapi pelapor yang paham, yang seolah-olah paham sebelumnya,
Tapi hari ini justru harus juga mengiyakan dan harus mengakui, bahkan harus mendukung terhadap langkah yang dilakukan oleh Pak Kajari ini, karena memang Pak Kajari secara profesional mungkin setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan ada banyak unsur yang belum terpenuhi, maka kewajiban secara hukum Pak Kajari dan Kejari Kejaksaan Kabupaten Bangkalan tidak boleh tidak harus meng-SP3-kan kasus ini. Jadi patut bersyukur masyarakat Kabupaten Bangkalan bahwa di Kabupaten Bangkalan ini sebetulnya hanya banyak orang-orang saja yang menganggap pengelolaan keuangan negara ini tidak benar. Hanya banyak orang saja yang sebetulnya menganggap bahwa ada persoalan-persoalan keuangan negara yang dikelola oleh para pihak yang dianggap tidak benar. Sebetulnya tidak ada masalah. Baik dalam urusan KIP, BOP dan macamnya sekarang dikaji. Saya yakin itu juga tidak ada kesalahan pemahaman dari orang-orang yang selama ini mencermati, mengikuti, memperhatikan di lapangan. Itu dilaporkan ke Kejari, dianggap ini adalah sebuah langkah penyalahgunaan keuangan negara. Bisa saja ini ada salah kesimpulan saja. Karena yang ngerti di negeri ini tentang masalah hukum dan yang mempunyai tugas untuk menegakkan hukum dan korupsi adalah Kajari salah satunya, Polres, KPK, dan lain-lain. Selain dari itu, hanya punya anggapan. Hanya punya kesimpulan. Kesimpulannya itu belum tentu benar. Karena yang legal menyimpulkan bahwa ini salah atau benar, yang legal bahwa ini adalah terbukti, bahwa ini adalah memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan pidana dan semacamnya, itu adalah APH, aparat penegak hukum, itu adalah Kejari, Polri, dan juga KPK. Itu pemirsa, penting untuk dipahami ini semua dan penting untuk dimaklumi ini semua. Dan patut bersyukur masyarakat Kabupaten Bangkalan bahwa kita harus betul-betul mengkelirkan diri bahwa persoalan yang selama ini ada dalam pikiran kita bahwa ada sebuah penyalahgunaan keuangan negara 15M di BUMD khususnya, hari ini sudah dikelirkan oleh Kejari Kabupaten Bangkalan dan di SP3. Dan mudah-mudahan semuanya sudah clear dan ini sudah selesai. Meskipun sebelumnya itu banyak masyarakat, elemen masyarakat yang demo besar-besaran di sana, bahwa itu dianggap sebuah kesalahan besar dan dianggap Kejari itu bermain-main oleh banyak orang. Dianggap bermain-main gitu catatannya. Tapi kenyataannya berdasarkan penjelasan dari Kasat Intel dari Kejari hari ini, justru memang kenapa ini justru di SP3 kan, ini justru di SP3 kan. SP3 kan karena tidak memenuhi unsur, entah apa unsurnya gitu pemirsa. Meskipun kita semua mungkin yang sering membaca berita, yang sering membaca informasi, kalau sudah masuk dalam tahap penyidikan itu bisa dikatakan jarang gitu ya, kita dikatakan jarang tidak ada tersangka gitu. Itu logika umum, itu logika umum. Tapi Kabupaten Bangkalan punya logika khusus tersendiri. Logika khusus tersendiri, sehingga meskipun sudah ada dalam tahap penyidikan, tapi ini realitasnya masih belum mampu untuk memenuhi syarat rukun bahwa itu adalah sebuah penyelewengan atau memenuhi syarat untuk mentersangkakan gitu, para tersangka. Pemirsa, kenapa Sandasan hari ini membuat video ini? Karena sebelumnya memang saya menginformasikan ada salah satu aktivis yang mengirimkan surat kepada pihak Kejari bahwa untuk segera meng-SP3 itu kalau memang tidak bisa untuk membuktikan bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan alhamdulillah itu sekarang dikabulkan. Dan mungkin selanjutnya gak usah bermain-main lah bahwa persoalan-persoalan semacam ini kalau belum clear, kalau belum benar-benar terbukti, gak usahlah lapor-laporan, karena bisa jadi itu adalah yang salah kesimpulan. Mending dibicarakan aja dulu, diklirkan dulu, pastikan dulu, baru dilaporkan gitu. Kalau melaporkan justru belum clear dan itu karena kesalahan kesimpulan dan macamnya, ya ini justru akan menambah kerjaan dari para pihak. Kasihan mereka, banyak kerjaan tiap hari. Oke pemirsa,
Sandasan, mudah-mudahan apa yang saya usik hari ini betul-betul ngusik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.